Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video materi 1, 2, dan 3 sampai akhirnya sudah memasuki materi keempat terkait persiapan penerbangan. Nah, di sini saya akan menyampaikan kepada teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau sudah bekerja di lapangan mungkin akan menjadi supervisor lapangan atau yang sering kita sebut sebagai mandor ya. Nah, teman-teman harus mengetahui terkait persiapan yang harus dilakukan pada saat kegiatan penerbangan. Nah, khususnya manajemen K3-nya itu seperti apa. Nah, kita lihat ya, hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum memulai penerbangan. Yang pertama, menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Jadi teman-teman sebagai supervisor nanti harus memastikan bahwa teman-teman menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Dan bukan cuma teman-teman saja yang harus diperiksa, namun pekerja-pekerja lainnya pun harus diperiksa apakah sudah menggunakan alat pelindung diri. Nah, itu adalah tugas salah satu supervisor. Yang kedua, membawa alat bantu personal. Nah, kemarin sudah di materi sebelumnya saya sudah sampaikan apa saja yang termasuk dalam alat bantu personal. Karena alat bantu personal ini merupakan alat yang sangat penting ya dalam proses membantu proses penerbangan. Yang ketiga adalah mengecek kondisi chainsaw. Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan terkait pemeliharaan chainsaw, ada pemeliharaan harian, pemeliharaan mingguan, dan pemeliharaan bulanan. Tujuannya adalah untuk mengecek kondisi apakah layak atau tidak. Jadi, teman-teman bisa bayangkan ya, Anda bekerja di tengah hutan, dalam kondisi chainsaw yang tidak layak pakai, kemudian di tengah perjalanan chainsawnya rusak atau mati, dan teman-teman jauh dari base camp misalkan. Nah, dari hutan ke base camp misalnya jaraknya 1-2 jam. Bayangkan betapa terganggunya proses produksinya gitu. Kemudian mengenali sumber bahaya penerbangan. Nah, ini juga sudah saya sampaikan ya. Jadi sebelum kegiatan penerbangan dilakukan, biasanya ada tim K3 ya, melakukan investigasi ke lapangan untuk mengetahui apa saja yang berpotensi menjadi sumber bahaya. Nah, informasi ini biasanya akan disampaikan oleh tim K3 kepada para pekerja dan biasanya akan dilakukan isolasi bahaya ataupun meminimalkan sumber bahaya dan bahayanya gitu. Kemudian memeriksa kesehatan pohon. Nah, pada saat menebang ya, teman-teman kan di bawah ya, di bawah. Mungkin kalau misalkan pada saat menebang pohon yang sangat besar ya, kalau kita lihat ke atas tidak jelas gitu. Nah, kalau kita lihat di bawah dia pohonnya sehat gitu. Nah, bisa saja pohon itu di bawahnya sehat, di atasnya sudah busuk gitu kan, sudah busuk atau sudah kering tapi tidak kelihatan karena mungkin ditutupi oleh beberapa dahan-dahan pohon yang lain. Nah, teman-teman perlu memastikan apakah pohon ini sehat atau tidak, karena bisa saja pada saat kita menebang di bawah, pohon tersebut rapuh. Nah, kalau sudah rapuh, pohonnya jatuh ya, bisa saja menimpa pekerja ataupun operator chainsaw-nya gitu. Kemudian menentukan arah rebah pohon. Nah, dalam menentukan arah rebah pohon ya, yang menjadi fokus kita adalah titik berat pohon atau bagian tengah pohon. Nah, kalau misalkan kita mendapati pohon dengan kondisi dia titik beratnya condong pada tajuk kanan. Nah, bisa dipastikan bahwa kalau misalkan tidak ada hambatan lain, ya, dia condong ke kanan, alangkah lebih bagusnya dia rebah ke arah kanan. Kalau misalkan titiknya atau tajuknya condong ke arah kiri ya, kemudian ke arah kiri tidak ada hambatan lain, bagusnya dia ke arah kiri. Nah, kalau misalkan titik beratnya di tengah ya, seperti ini pada gambar sebelah kiri, dia berada di tengah-tengah. Nah, ini patut kita pertimbangkan mulai dari lingkungan sekitarnya, apakah ada pohon lain, apakah ada bagaimana topografinya gitu. Kemudian arah anginnya, ya seperti itu. Nah, fokus teman-teman adalah berada pada titik berat yang berada pada garis merah ini. Kemudian mempersiapkan jalur evakuasi. Nah, bagaimana menyiapkan jalur evakuasi? Nah, ini saya lihatkan ke teman-teman gambar. Perhatikan garis hitam yang vertikal. Membuat jalur evakuasi atau jalur keselamatan itu adalah dia sudutnya 45 derajat dari arah rebah.
perhatikan perhatikan warna hijau yang tulisannya Safe Zone. Dia itu sudutnya 45 derajat dari titik pohon ya, dari titik pohon dan utaranya menuju arah rebah. Dan dia selalu sudutnya 45 derajat. Bisa teman-teman bayangkan nanti di lapangan Anda berdiri di dekat pohon ya, di batangnya, kemudian tentukan sudut 45 derajat. Nah, 45 derajat itu sudah masuk untuk jalur keselamatan atau jalur evakuasi. Seperti itu. Nah, setiap supervisor lapangan itu punya SOP atau prosedur. Mereka biasanya selalu mengecek ketujuh hal ini. Biasanya selalu ada formalitasnya, misalkan APD lengkap gitu, alat bantu lengkap gitu, chainsaw lengkap gitu. Pasti ada SOP-nya seperti itu. Kemudian di kuesioner itu saya memberikan seputar pertanyaan kepada teman-teman mengenai menebang pohon tersangkut. Kenapa saya sampaikan? Nah, ini pohon tersangkut ini salah satu sumber bahaya yang cukup sering terjadi di lapangan ya, karena ada beberapa operator tidak tahu bagaimana cara menebang pohon. Biasanya misalkan ada pohon satu ya, saya sebut pohon satu, misalkan dia tersangkut pada pohon 2. Nah, dia nebang pohon yang kedua ini gitu. Nah, kalau misalkan dia nebang pohon yang 2 ini, otomatis pohon 1 juga ikut jatuh dong gitu. Nah, dia nggak tahu bahwa pohon 1 ini bisa saja menimpa dia gitu. Nah, ini makanya saya sampaikan di sini terkait bagaimana cara menebang pohon yang tersangkut. Nah, ini ada 4 ya, ada 4 yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah menggunakan pemutar lock ya. Ini menggunakan pemutar lock. Jadi ada nama pemutar locknya itu, tapi saya tidak ada gambarnya gitu. Namanya itu can hook atau lock VP. Jadi dia semacam jangkar, kayak jangkar, bayangkan aja huruf J ya. Huruf J terbalik. Kemudian dia ada besi. Nah, besi itu tujuannya untuk menusuk kayu. Nah, di gambar ini ada ya, yang dipegang ini, yang ditusukkan itu adalah ada besi. Kemudian dia dorong ke arah samping. Dorong ke arah samping sampai pohon terlepas dari pohon yang tersangkut. Jangan sampai dia tidak harus sampai dia berbalik arah, enggak. Tapi dia sampai dia lepas dari pohon yang tersangkut. Ini di garis panah, garis hitam yang panah ini adalah ke arah samping ya. Atau misalkan ke arah yang dia memungkinkan untuk rebah, seperti itu. Kemudian menggunakan pengungkit. Nah, kalau misalkan teman-teman di lapangan tidak punya alatnya untuk memutar lock tersebut, boleh menggunakan tongkat ataupun sejenisnya yang dia kira-kira kuat. Nah, teman-teman bisa mendorong ya, masukkan pengungkit tersebut ke bawah bagian batang pohon, kemudian arahkan batang tersebut ke depan hingga memungkinkan batang tersebut tergelincir atau lepas dari pohon yang bersangkutan. Ini maksudnya pohon itu tidak berbalik arah ya, maksudnya dia sampai lepas aja. Ini kan kita dorong ke depan sampai dia terlepas dari pohon yang tersangkut gitu. Kemudian yang ketiga, menggunakan katrol winch tangan. Nah, ini dia menggunakan katrol ya, ini menggunakan alat, dan ini tidak bisa dilakukan sendiri, harus ada timnya. Nah, katrol ini kita sangkutkan pada pohon yang masih hidup ya, yang kira-kira kokoh, yang berada di sekitar pohon yang tersangkut tersebut. Kemudian kita juga sangkutkan pada pohon yang tersangkut ini. Ada tuas penariknya. Nah, tuas ini kita tarik ya, kita tarik tuas ini sampai pohon itu lepas dari pohon yang tersangkut. Kemudian yang keempat itu menggunakan bulldozer atau skidder ya. Nah, ini dia ditarik. Teman-teman bisa lihat gambarnya, ada ilustrasinya. Jadi pohonnya diikat, kemudian ditarik sampai dia lepas, sampai dia benar-benar lepas dari pohon tersangkut. Nah, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan persiapan penebangan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, semoga teman-teman dapat memahaminya. Jika teman-teman ada pertanyaan dan kurang jelas mengenai apa yang saya sampaikan, saya